Hotman Paris Hutapea sudah lebih dari 30 tahun menjadi pengacara. Dan beberapa tahun terakhir, dia disebut sebagai salah satu pengacara paling sukses di negeri ini. Hasil dari kesuksesannya itu jelas terlihat. Ada banyak ruko, apartemen, villa di Bali, dan berbagai mobil mewah yang sudah dibelinya dari uang hasil perjuangannya membela para kliennya selama ini. Intinya adalah Hotman Paris disebut sukses karena dia telah memiliki banyak aset. Bukan sekedar bekerja keras saja, karena sebenarnya banyak pengacara di negeri ini yang bekerja jauh lebih keras dari Hotman Paris itu. Tetapi karena mereka tidak memiliki aset sebanyak yang dimiliki oleh Hotman Paris itu, maka mereka tidak dibilang sukses. Paling-paling disebut sebagai pengacara senior. Syukur-syukur bisa disebut sebagai pengacara pintar kalau mereka juga merangkap sebagai dosen di Fakultas Hukum. Jadi salah satu ukuran yang dibuat oleh masyarakat umum untuk menilai keberhasilan dari seorang pengacara adalah seberapa banyak aset yang dimilikinya selama dia menjadi pengacara. Yang memiliki aset yang banyak berarti sukses. Tapi kalau asetnya hanya sedikit, berarti belum sukses. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Masa ukuran menegakkan keadilan dinilai dari banyaknya uang yang dimiliki si penegak keadilan tersebut. Tetapi itu adalah ukuran masyarakat umum, bukan ukuran yang dibuat oleh para ahli hukum yang ada di negeri ini. Biar bagaimanapun, banyak ahli-ahli hukum yang tidak dikenal publik, tetapi sangat dihormati oleh para pegiat hukum di seluruh Indonesia. Itu membuktikan bahwa ukuran keberhasilan bukan saja diukur dari keberhasilan memiliki uang saja, tapi ada ukuran lain, sesuai aturan main di profesi masing-masing. Karena ukuran keberhasilan materi itu biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan para pengusaha atau pedagang. Pengusaha yang paling banyak duitnya, yang paling banyak asetnya, dialah yang disebut pengusaha berhasil. Karena ukurannya jelas. Daftar orang terkaya di negeri ini diisi oleh para konglomerat yang memiliki harta terbanyak. Maka siapapun dia yang memiliki harta yang banyak, sepanjang masih kalah dengan harta para konglomerat tersebut, dia belum bisa dimasukkan dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Makanya menjadi menarik ketika Hotman Paris sudah menyatakan kalau dirinya ingin menjadi konglomerat. Dan dia buktikan dengan membeli sebagian saham dari perusahaan Holy Wings. Setelah membeli saham dari Holy Wings tersebut, Hotman Paris pun melakukan upaya-upaya yang jelas. Dia berusaha mempromosikan kegiatannya ketika berada di Holy Wings itu. Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia penasaran ingin berkunjung ke sana. Dan masyarakat pun akhirnya tahu kalau Holy Wings itu akan membuka ratusan cabang di berbagai daerah di Indonesia. Karena Hotman Paris memiliki cara yang unik untuk mempromosikan rencana-rencana pembukaan cabang tersebut. Dia menggunakan jumlah dari asisten-asisten pribadinya sebagai acuan untuk membuka cabang-cabang itu. Kalau asisten pribadinya 30, maka cabang dari Holy Wings itu berarti ada sekitar 30. Kalau Hotman Paris berencana untuk merekrut sampai seratusan orang asisten pribadi, berarti memang Holy Wings akan membuka cabang 100 cabang di berbagai daerah di Indonesia. Upaya-upaya dari Hotman Paris dengan menggunakan asisten-asisten pribadinya sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pengunjung yang datang makan dan minum di Holy Wings itu. Jadi, walaupun banyak orang yang merasa aneh dengan cara yang dilakukan oleh Hotman Paris itu, tetapi nyatanya Hotman Paris tetap melakukannya. Karena hal itu terbukti pernah berhasil ketika dia memiliki asisten pribadi ketika Hotman Paris mempromosikan dirinya sebagai pengacara top di tahun 90-an sampai tahun 2000 awal. Saat itu, asisten pribadinya adalah artis-artis terkenal. Jadi wajar saja kalau dia tetap menggunakan pola yang sama ketika mempromosikan perusahaan Holy Wings yang sahamnya sudah dibelinya sebagian. Tetapi memang harus disadari, kalau sebagai pengacara, Hotman Paris memang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun. Tetapi sebagai pengusaha, apalagi pengusaha restoran seperti Holy Wings itu,
dia masih baru. Sebagai seorang pengacara top, dia tidak pernah gentar ketika berhadapan dengan lawan-lawannya, yaitu pengacara lain. Karena di sana dia tetap mendapat bayaran, baik menang maupun kalah. Makanya Hotman Paris santai-santai saja kalau banyak pengacara lain yang berebut bertarung dengannya. Dia tidak memiliki beban ketika mengatakan para pengacara lain itu sedang cemburu padanya. Kalau mereka kesal atau uring-uringan pada Hotman Paris tetap santai-santai saja. Dia tidak pernah merasa gentar menghadapi lawan-lawannya sesama pengacara itu. Karena dia sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan saat bertarung dengan lawan-lawannya itu di pengadilan. Apalagi kalau hanya bertarung di media massa saja, Hotman Paris pastilah dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Tapi tentu saja kondisi di dunia kepengacaraan dengan di dunia kepengusahaan itu jauh berbeda. Ketika dia menjadi pengusaha, maka dia adalah pemain baru. Artinya ilmunya pun masih baru. Cara-cara yang dilakukannya ketika menjadi pengacara belum tentu cocok kalau dilakukan di dunia usaha. Persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha biasanya jauh lebih dahsyat dibanding persoalan yang dihadapi oleh para pengacara ketika menjalankan profesinya. Persoalan hukum adalah salah satu persoalan dari banyak persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha. Jadi, kemampuan Hotman Paris di bidang pengacara belum tentu cukup saat mengatasi persoalan-persoalan usaha yang lebih kompleks. Tetapi yang pasti, Hotman Paris Hutapea sudah memulai untuk menjadi pengusaha. Artinya, kalau dia sukses menjadi pengusaha, maka banyak orang yang bisa bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh Hotman Paris tersebut. Kalau Hotman Paris menghadapi berbagai persoalan di awal-awal keikutsertaannya menjadi pengusaha, tentu tidak akan menyurutkan langkahnya untuk menjadi salah seorang konglomerat tajir di negeri ini. Jadi, apapun persoalan yang kini sedang dihadapinya di Holy Wings, mudah-mudahan tidak akan menyurutkan langkahnya untuk menjadi pengusaha besar di negeri ini. Biar bagaimanapun, usaha-usaha yang akan dibuka oleh Hotman Paris itu dipastikan akan menyerap banyak tenaga kerja dari seluruh Indonesia. Semoga Hotman Paris tetap semangat, sehat, dan terus berjuang untuk menjadi salah seorang konglomerat di negeri ini. Karena dia memang sudah mampu dan sudah memiliki hubungan baik dengan banyak konglomerat di Indonesia ini.